Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Tatang di Lele Manja Channel. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa channel saya ini menjelaskan tentang banyak hal macam usaha, gitu kan. Ada dari peternakan, ada cara budidaya ikan, maggot, dan banyak lagi usaha lainnya. Dan kebetulan bahkan ada yang di musik juga gitu, kebetulan itu semua usaha yang sedang saya jalan. Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan saran atau memberikan tip kepada Anda semua yang senasib dengan saya. Intinya mencari rezekinya itu dengan cara menjual jasa, menjual tenaga kepada orang lain. Nah, jadi yang saya maksud itu dengan cara mencari rezekinya dengan cara upahan, nguli, buruh, itu kan maksudnya itu ada pertukangan bangunan, ada yang di perkebunan, mungkin ada yang kerjanya di pabrik, mungkin ada yang sebagai musisi, dan juga ada sebagai vokalis gitu. Nah, jadi maka saya di video ini saya hanya akan memberikan sedikit saran kepada Anda semua. Jadi kalau bisa sembari kita menjalankan usaha yang sekarang ini, eh, kita sambil membuat usaha di rumah walaupun itu baru kecil-kecilan gitu. Nah, dan channel ini khusus saya buat untuk orang-orang yang senasib dengan saya, yang kerjanya sebagai yaitu tadi menjual tenaga, menjual jasa gitu. Jadi dan konten ini juga saya buat tuh khusus buat kawan-kawan yang tidak mempunyai ijazah tinggi seperti saya ini. Jadi kan uh, otomatis yang tidak sekolah tinggi, tidak mempunyai usaha ijazah tinggi itu usahanya otomatis harus berpikir sendiri bagaimana caranya agar saya bisa mempunyai usaha dan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan penghasilan gitu. Jadi tapi maaf sebelumnya, maaf banget kepada para pemirsa YouTube yang mungkin melihat uh, konten ini tapi mempunyai ijazah tinggi. Maaf sekali, bukan maksud kami merendahkan ijazah tinggi, namun kami hanya memberi semangat kepada kawan-kawan bahwa walaupun kita tidak mempunyai ijazah tinggi, namun apabila kita memiliki keinginan, kemauan yang kuat untuk berusaha, mudah-mudahan kita orang juga bisa sukses, itu saja. Nah, jadi saya juga memberi saran ini kepada kawan-kawan yang saya bilang tadi itu, maksud saya sebelum tenaga kita, jasa kita disingkirkan oleh orang lain karena berjalannya waktu, bertambahnya usia, berkurangnya tenaga kita. Nah, jadi sebelum disingkirkan oleh orang lain, tidak digunakan lagi orang lain, nah maka saran saya cobalah Anda semua membuat usaha di rumah. Jadi buatlah usaha sampingan. Nah, maksud saya itu. Jadi dan maksud saya juga coba belajarlah membuat usaha atau mencari pundi-pundi rupiah itu jangan yang ketergantungan kepada orang lain gitu kan. Jadi maaf, contoh seperti pertukangan ya, terus yang mungkin kerja di pabrik ataupun kerja di perkebunan. Jadi mohon maaf banget karena mau tidak mau waktu terus berjalan, usia kita bertambah, tenaga kita bertambah, otomatis secara uh, dengan sendirinya otomatis kita akan tersingkir dan akan digantikan oleh orang-orang yang lebih muda dari kita, lebih kuat tenaganya dari kita gitu kan. Nah, jadi maksud saya memberi saran kepada Anda semua, sebelum itu semua terjadi maka kita harus siap-siap membuat usaha untuk mengantisipasi hal-hal yang tadi saya bilang itu. Nah, cuman mungkin Anda semua pasti merasa bingung. Terus saya harus membuat usaha itu apa gitu kan. Sedangkan saya ini tidak bisa. Mungkin plus ditambah modal juga tidak ada. Tapi yakinlah, apabila Anda mempunyai keinginan, Anda mempunyai tekad, yakinlah pasti Anda bisa. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Selagi Allah mengizinkan, selagi
insya Allah semuanya bisa gitu kan. Yang penting didorong oleh keinginan dan niat kita yang kuat dari hati. Nah, jadi maksud saya itu cobalah belajar membuat usaha sendiri gitu di rumah gitu kan. Apa sih contohnya gitu kan? Ya kalau yang usaha saya lakukan ya sama aja, dulu juga saya ya eh, bekerja istilahnya menjadi buruh di tempat orang lain gitu kan, menjual jasa, menjual tenaga saya. Cuman ya saya berpikir dengan cepat sebelum saya disingkirkan orang lain, saya harus udah siap dengan istilahnya mempunyai antisipasi gitu kan. Dan alhamdulillah ya sekarang sudah mulai berkurang lah menjual tenaganya begitu saja. Nah, jadi contohnya kalau di dalam benak Anda semua ada pikiran, saya ini harus usahanya apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, tinggal kita lihat aja, yang penting saran saya, apapun usaha yang akan Anda lakukan itu yang penting datangnya dari hobi gitu kan. Yang kira-kira hobinya berdagang, mempunyai skill cara berdagang, ya silakan Anda berdagang. Terus yang punya istilahnya hobinya di ikan, silakan Anda berbudidaya ikan. Yang hobinya beternak ayam, silakan beternak, ataupun bebek, kambing. Nah itu silahkan, yang penting lihat hobi Anda itu dari mana gitu. Karena kalau boleh saya sarankan, Anda usaha itu yang kalau bisa yang datangnya dari hobi. Karena bila hobi, apapun yang terjadi di dalam usaha kita pasti akan enjoy, akan asik menjalankannya gitu kan. Dan saran saya juga, Anda membuat usaha kecil-kecilan, jangan sekali-kali di awal ini Anda memandang ke atas. Yang saya maksud memandang ke atas itu yang mungkin yang skillnya di berdagang, Anda berdagang tapi ngelihat orang-orang yang tokonya sudah gede, jadi gitu istilahnya, yang sudah omsetnya main ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta, bahkan udah mungkin main M. Anda jangan melihat itu. Terus yang budidaya ikan, Anda melihat pembudidaya ikan yang omsetnya udah puluhan ratusan juta dan penghasilan dia udah sekian juta per bulan. Ya, begitu juga yang di peternakan ayam, kambing dan lain sebagainya. Jangan melihat ke situ, tapi kita awali dari diri kita sendiri. Karena bukan apa-apa, orang lain pun yang sekarang sudah besar pun, saya yakin mereka itu dari kecil dulu. Yang sekarang mereka posisinya udah di angka 9, di angka 10, saya yakin mereka pun dari angka 1 dahulu, bahkan mungkin dari angka 0. Nah, jadi maksud saya, Anda semua jangan patah semangat dulu gitu kan. Terus, dan saran saya juga, usaha apapun jangan takut gagal, cobalah gitu. Karena lebih baik gagal setelah mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Jadi saya sarankan kepada kawan-kawan semua, cobalah mulai usaha walaupun itu kecil-kecilan. Oke, untuk usaha apa aja, terus bagaimana caranya, dari mana dapat ilmunya, nanti akan saya jelaskan di video saya berikutnya. Soalnya bukan apa-apa, untuk video yang satu ini kalau dibuat satu durasinya terlalu panjang. Ini juga sudah terlalu panjang, udah 8 menit hampir 9 menit. Nah, jadi maksud saya nanti kita bikin video bersambung. Nah, jadi nanti untuk usaha apa, bagaimana caranya, gimana cara mencari ilmunya, nah itu nanti insya Allah akan saya jelaskan di video saya berikutnya gitu kan. Oke, terus saya juga tidak lupa menyarankan bahwa untuk Anda semua tolong subscribe video di YouTube saya ini, karena ya memberi bantuan atau memberi kemudahan ataupun memberi jalan, memberi dukungan pada orang lain itu tidak rugi kok, apalagi cuman subscribe gratis. Nah, jadi maksud saya jangan takut orang untung, jangan takut orang maju karena bantuan kita gitu, karena insya Allah nanti pun ada balasannya kepada kita semua gitu. Karena apabila seumpama bermanfaat bisa di share, silahkan di share gitu kan ya. Yang penting itu tadi saran saya, jadi tolong buatlah usaha dari sekarang, jangan nunggu kita disingkirkan dulu oleh orang lain.
Oke, mungkin untuk video ini saya rasa cukup dulu sampai di sini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mungkin kata-katanya beribet atau durasinya terlalu panjang. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dari Lele Manja Channel.